Selamat datang kembali di A4 Otomotif bareng saya Anwar. Semoga kita semua terhindar dari penyakit corona atau terhindar dari virus corona yang menyebabkan munculnya banyak penyakit, dan kita sehat selalu dan panjang umur untuk kita semua dan untuk keluarga. Nah, kali ini ulasan otomotif kita tentang Mini Cooper S yang 1600 cc turbo 3 pintu. Hanya ada 3 pintu pada mobil ini. Mobil ini kelihatan pelit, padahal ini mobil yang 5-seater sepertinya. Nah, seperti apa mobilnya akan kita ulas. Tapi buat teman-teman yang baru di channel ini, jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, jangan lupa ditekan. Lalu kemudian ada gambar jempol ke atas seperti ini, jangan lupa ditekan juga. Lalu kemudian jangan lupa sertakan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan tentang mobil sejenis ini. Jangan lupa video ini di-share ke teman-teman yang lainnya, siapa tahu ada yang lagi mencari mobil seperti ini. Well, nonton video ini sampai habis. Nah, ini adalah Mini Cooper S keluaran tahun 2013 memakai 2014. Itu harganya di sekitar 400. Ntar aku cek dulu harganya berapa untuk pastinya biar nggak salah sebut harga. Nah, harga dari mobil ini adalah di harga 485 sampai 490 jutaan, kurang lebih seperti itu harganya. Nah, kondisi bagian depan dari mobil ini kalau kita lihat nih, lampunya masih bagus semua, nggak ada yang pecah atau nggak ada yang baret. Tapi dia ada lingkaran warna chrome seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada lagi sedikit, nggak tahu ini fungsinya buat apa. Lampunya sudah proyektor, lalu kemudian lampu yang bawahnya ini sepertinya masih buklem ya, sepertinya ya. Buat yang lebih tahu silahkan tambahkan di kolom komentar. Di bawah ada fog lamp, lalu kemudian ini bolong masuk ke dalam ya, sepertinya untuk pendinginan bagian kaliper cakram pada saat mobil ini dipacu dalam kecepatan tinggi lalu kemudian tiba-tiba ngerem. Nah, grillnya seperti ini, kondisinya masih bagus semua dengan lingkaran aksen warna chrome seperti ini. Di bawah juga sama, jadi ada dua bagian, di atas dengan yang ada di bawah. Nah, yang di bawah nih desainnya honeycomb. Ada emblem Mini tentunya, dan di atas ada ruang untuk pendinginan bagian mesin, dan ini memang bolong sampai ke dalam ya. Hanya ada beberapa di sini ada, tapi ada yang ketutup. Seperti itu, mengingatkan saya sama Hilux. Ada beginiannya bagian atas. Nah, lalu kemudian di samping sini ada lampu seinnya. Ini adalah Mini tipe S. Kemudian bannya Continental Sport Continental. Nah, ukurannya 205/45 ring 17. Sistem pengereman depan sudah menggunakan disc brake, jadi harusnya maksimal untuk meredam kecepatan mobil pada saat mau dihentikan. Nah, untuk velgnya hanya ada satu warna hitam. Over fender warna hitam, ini ciri khas mobil-mobil SUV. Over fender yang cukup besar warna hitam memanjang sampai ke bagian bodi kit depan, ke over fender, lalu kemudian ke side skirt sampai ke over fender bagian belakang. Nah, ini juga dilingkari dengan aksen chrome sampai ke line window-nya ini warnanya chrome juga. Lalu kemudian di sini ada bendera Inggris. Tapi di sini nggak ada lampu sein, karena lampu seinnya disematkan di bagian fender. Nah, handle pintunya untuk membukanya di sini ada ditekan ya. Jadi bagian dalam sini sedikit ditekan untuk membuka pintunya. Lalu kemudian anakan kunci. Lalu kemudian di sini ada safety pada saat mobil ini ngebentur bagian mobil pada saat kita parkir, kita langsung melukai bagian cat asli dari mobil ini. Nah, yang di belakang sistem pengeremannya juga sudah menggunakan disc brake atau cakram. Bannya masih sama. Nah, untuk profil bannya masih sangat bagus semua. Ini masih bisa dipakai cukup lama sih sebenarnya.
Lalu kemudian ada over fender. Nah di sini nggak ada pintu. Sekali lagi mobil ini hanya ada 3 pintu, tapi 5 seater. Jadi hanya ada di sini nggak ada. Nah, lalu kemudian di atas masih menggunakan antena batang, belum shark fin antena. Ada spoiler yang cukup besar, tapi di sini ada turun ke bawah. Biasanya kan spoiler, ini spoilernya rata ya, dia nggak naik sedikit, tapi harusnya tetap berfungsi untuk downforce. Nah lampu belakangnya ini klasik ya, sama seperti lampu-lampu motor jadul, lampu sen motor jadul, bentuknya bulat-bulat seperti itu. Ini kondisinya masih bagus, nggak ada yang baret atau pecah dengan housing chrome seperti itu. Cooper S-nya warna merah. Ada aksen chrome juga di sini. Lalu kemudian ada emblem Mini, karena ini Mini Cooper. Plaza Mini sebagai dealership dari mobilnya. Tapi mobil ini nggak dijual di Plaza Mini. Mobil ini dijual di SAM atau Saudagar Utama Motor. Ada wiper di belakang untuk membersihkan kaca belakang juga. Nah lampu sebelah kiri kondisinya masih bagus juga, sama seperti yang ada di sebelah kanan. Nggak ada pecah atau rusak-rusak parah atau baret, dengan housing yang masih utuh dan masih bagus juga. Di belakang sini ada 4 sensor parkir, 1, 2, 3, 4 sana, dan di tengahnya ada muffler yang cukup besar, ada 2, dan ini harusnya mobil ini sebenarnya knalpot racing, tapi ini bawaannya ya, dan memang suara mesin dari mobil ini rasa-rasa suara mobil sport. Tapi mobil ini 1600 cc tapi turbo. Nah seperti itu. Lalu kemudian di bagian sebelah kiri kita inspeksi lagi, bagian over fendernya nggak ada yang rusak juga, baret bahkan nggak ada. Mobil ini mesinnya sangat terawat. Lalu kemudian velgnya dengan bannya bagian belakang sebelah kiri kondisi masih bagus juga. Sistem pengereman sama pastinya. Lalu kemudian ada side skirt, ada bagian bawah nih side skirtnya memanjang sampai ke depan. Lalu kemudian di bagian depan kondisi velgnya juga masih sama, nggak ada yang rusak atau nggak ada yang mesti dijadikan PR pada saat membeli mobil ini. Di bagian sini juga ada emblem S. Nah memang ini adalah Mini Cooper S. Nah seperti ini. Nah untuk atapnya di sini ada semacam talang air di bagian atas ya. Jadi ini ada 2 yang melingkar, di atas ini warna hitam, di bawah sini warna chrome. Nah tempat pengisian bahan bakarnya bentuknya unik seperti ini, dan ini bisa langsung ditekuk untuk membuka tempat pengisian bahan bakarnya. Nice. Lalu kemudian ini adalah handle pintu untuk bagian sebelah kiri. Karena mobil ini menggunakan frameless, maka pada saat kita membuka kacanya, membuka pintunya, maka kaca akan turun dengan otomatis. Pada saat kita tutup, dia naik lagi untuk merapatkannya dengan bagian atas supaya nggak masuk air hujan. Well, seperti itu untuk bagian luarnya. Nah kondisi mobil ini overall untuk bagian luar nggak ada yang rusak atau nggak ada yang baret atau nggak ada yang mesti menjadi PR. Nah pada saat kita buka pintu untuk bagian sebelah kiri, kita akan ketemu pada door trim yang nggak ada rangkanya karena memang frameless. Nah yang kita dapatkan ada tuas pintu yang bentuknya unik. Ini bentuknya unik, biasanya kan memanjang, ini bentuknya bulat. Jadi rasa-rasanya segala sesuatu yang ada di Mini Cooper ini bentuknya bulat-bulat ya, dibuat bulat-bulat. Tuas pintu, lalu kemudian ada aksen pintu yang seperti ini sedikit membulat, lalu kemudian ada armrest, tapi ini bolong di sini sampai ke bawah, jadi bisa naruh file turun sampai ke bawah, di sini juga bisa. Nah ada door pocket di sini kecil, ada 2 speaker. Lalu kemudian di sini ada seatbelt juga Mini Cooper S. Seperti itu. Lalu kemudian karpetnya Mini Cooper S ada tulisannya. Nah ini pengaturan untuk high adjusternya, jadi bisa diatur high adjuster, tapi masih belum elektrik. Cukup lah ya. Nah ini joknya kulit dengan kualitas kulit yang premium pastinya, kelihatan nih pada saat kita tekan. Nah seperti itu. Lalu kemudian di bagian duduknya ada pori-porinya, di bagian sandaran juga sama ada pori-porinya. Samping sini bentuknya naik ke atas, jadi benar-benar menopang badan dengan sangat baik. Lalu kemudian ada airbag di sini.
Dan ada headrest, jadi headrestnya dibikin bulat juga, jadi apa-apa bulat yang ada di mobil sini ya. Nah seperti itu. Lalu kemudian ada airbag, dan di sini soft touch tapi bukan kulit. Blower AC-nya dibuat bulat juga dengan housing warna chrome. Lalu kemudian tempat penyimpanan barangnya ini nggak soft opening, dan itu membukanya dengan menekan tombol yang ada di atasnya seperti ini. Nah ini adalah identitas mobilnya. Pajaknya wow, 18 juta. Ini Cooper S, mobil penumpang mikro, tahun registrasinya 2014. Nah ini pajaknya ya segini, 18.366.700. Cukup mahal, tapi rasa-rasanya yang membeli mobil seperti ini nggak terlalu mikirin soal pajak ya. Jadi buat yang selalu komen, pajaknya mahal, biaya perbaikannya mahal, ya memang mobil ini diperuntukkan untuk mereka yang mampu untuk beberapa hal itu. Ada tempat penyimpanan juga di sini. Sore agak gelap. Cup holder di bawah sini. Blower AC lagi di tengah dengan bentuk yang bulat dengan housing yang chrome juga. Speedometernya housingnya chrome dan ini sangat besar. Sekaligus untuk head unitnya ada di sini. Nah, untuk akses kursi belakangnya di sini ada tuas. Ini ada tuas, tinggal kita tekuk. Lalu kemudian kita dorong ke depan, maka akan memberikan akses kita untuk masuk ke belakang. Dari sini tinggal masuk ke belakang, cuman ya nggak sesimpel kalau misalkan mobil ini ada pintunya di sini sih. Tapi kalau dua pintu memang kelihatan lebih sporty. Ada door pocket di sini. Nah, untuk seat belakangnya headrestnya ada 2, berarti mobil ini harusnya 4 seater. Karena yang di tengah juga ditaruh tempat menaruh lock dari seat beltnya. Jadi kalau diduduki ini akan mengganjal bokong dan cukup sakit. Sandarannya juga tidak diperuntukkan untuk duduk sih. Nah, tetap ada armrest di bagian sini dengan cup holder juga, dan ada speakernya di bagian belakang. Kita nggak bisa terlalu mengakses karena agak gelap. Seperti itu yang ada di bagian samping kiri. Lalu kemudian untuk bagasinya di sini ada tombolnya, tinggal kita tekan. Nah, di bagian bagasi ini di sini ada partisi sekat untuk bagian privasi barang, tapi ya ruang bagasi dari mobil ini memang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk bepergian dengan 4 orang, karena memang mobil ini proporsional antara jumlah jumlah seat penumpangnya dengan jumlah bagasinya. Kalau 4 orang ya mesti nggak bawa barang terlalu banyak mestinya. Nah seperti itu. Di sini ada lighter ya, slot charging bisa ditaruh di situ. Wow, ada motor sport lewat. Nah ada apa ya ini? Saya kurang tahu. Buat yang lebih tahu silahkan tambahkan di kolom komentar. Nah seperti itu. Ini juga ada semacam kayak pengikat-pengikat ya. Ini ada pengikat-pengikat, tapi ini masih bisa ditekuk. Ini joknya masih bisa ditekuk ke depan. Duanya bisa ditekuk sehingga ya dia memang nggak serata lantai sih ya. Jadi ada ditaruh di bawah sini. Kalau misalkan kita taruh koper memanjang di bawah sini, maka dia baru serata lantai. Nah di bawah sini ada toolkit harusnya. Memang ini tempatnya toolkit. Lalu kemudian di sini ada masuk dalam juga. Yes, seperti itu, nggak terlalu luas untuk bagasi dari mobil ini. Cukup untuk menaruh barang. Nah di sini ada toolkit juga. Ini kok ada tulisan BMW-nya ya. BMW loh di sini ya. Bukannya Mini Cooper. Tapi setahu saya memang ada banyak part dari mobil ini yang diambil dari BMW. Nah untuk menutup pintunya di sini ada 1, di sini juga ada 1. Nah tapi untuk menutupnya mesti menekan lagi bagian sini. Jadi ya cukup untuk mengotori tangan. Nah kita ke bagian driver, cukup keras. Nah untuk lock door-nya dia masih bentuknya seperti ini.
sama seperti mobil-mobil zaman dahulu kala. Lalu kemudian ada armrest yang di sini soft, tapi ya agak sepertinya sih kulit, tapi nggak sebagus kualitas yang ada di joknya. Nah, untuk membuka pintunya ada di sini, pengaturan spionnya ada di sini, grip untuk menutup pintunya, dan cup holder ada di bawah. Speaker ada 2. Nah, blower AC adanya di sini. Ada tombol start dan stopnya yang kecil ditaruhnya di sini. Nah, tuas wiper ada di sebelah kanan, lalu kemudian tuas lampu ada di bagian sebelah kiri. Saya ada telepon, bentar saya telepon balik ya. Oke. Nah, untuk bagian driver, pengaturan high adjuster sama, bentuknya tuas manual seperti ini. Nah, bahan joknya sama, kulit dengan kualitas kulit yang premium. Dudukannya ada pori-porinya, sandaran juga ada pori-porinya. Lalu kemudian ada seat belt 3 titik di sini. Nah, di sini ada lock untuk seat beltnya, dan ini bisa dibuka juga dari sini untuk, nah ini bisa ditekuk juga dari sini untuk akses orang yang dari sebelah kanan masuk ke bagian belakang. Nah, ini tadi sudah saya tekuk. Oke, seperti ini. Coba kita sliding ke belakang. Ini masih bisa sliding ke belakang sedikit, dan kita duduk di dalam. Nah, di dalam sini ada armrest tentunya. Ini armrestnya, tapi agak kecil armrestnya. Ini armrestnya agak kecil. Ini masih ada konsol tengahnya, konsol boxnya agak kecil ya, sekaligus armrest juga sih, tapi ini bisa diangkat. Dan di sini masih ada cup holder tembus ke atas. Cuman kalau ada botol di sini, terus ini kita angkat, bisa menumpahkan minuman yang ada di botol gitu. Nah, ini ada puter-puteran untuk mengatur bagian pundak yang ada di sini. Nah, seperti itu. Lalu kemudian pada bagian setirnya, ini bagian setirnya yang kita temui pasti ada emblem mini. Lalu kemudian di sini housingnya piano black, nggak warna chrome lagi. Ada audio switch dengan voice command, lalu kemudian mengangkat dan menutup telepon. Sebelah kanan ada cruise control, menambahkan dan menurunkan. Ada pedal shift, menaikkan di sebelah kanan, menurunkan di sebelah kiri. Lalu kemudian ada indikator RPM ya, bagian sini cuma ada satu karena speedometernya ada di, kecepatan ada di sini. Nah, yang ini, dan ini bentuknya cukup besar. Wah, apa sih, bentuknya bulat dan ukuran cukup besar. Nah, di sini ada semacam blower juga seperti itu. Lalu kemudian ada tweeter. Oh ya, sound system dari mobil ini menggunakan Harman Kardon. Nah, di bawah sini ada mini navigation system, ya seperti itu tulisannya, tapi ini adalah untuk multimedia. Kita masukkan DVD bisa dari sini. Lalu kemudian untuk pengaturan AC-nya di bawah sini. Nah, ini untuk pengaturan AC-nya. Lalu kemudian pengaturan lampunya ada di sini. Defogger juga ada di sini. Lalu kemudian blowernya ada di sini. Auto bisa juga untuk mengatur sirkulasi udaranya. Nah, di sini untuk power window-nya, karena tombolnya nggak ada di sana, jadi adanya di sini untuk menaikkan power window dan menurunkan power window-nya. Bagian penumpang juga ada di sini. Lalu kemudian untuk lampunya, nah ini untuk lock door-nya. Nah, seperti itu. Lampu ada di sini juga, pengaturan lampunya. Di bawah ada ada colokan aux di bawah dengan USB juga ada di bawah. Nah, ada lighter, cup holder ada 2, ada di bagian penumpang dan ada di bagian driver. Ada stability control di sini kecil. Ada mode berkendara, ada mode sportnya. Lalu kemudian shortcut untuk head unitnya pada saat kita pengen kembali ke home. Ini untuk membuka aplikasi yang lainnya, di sini juga bisa diatur. Jadi shortcut untuk head unitnya bisa diatur dari sini. Cuman bentuknya ini agak unik. Well, seperti itu. Lalu kemudian ada spion tengah dengan mode yang sudah dimming. Nah, ini lampu baca bagian depan. Di sini juga bisa diatur seperti ini. Unik sih sebenarnya mobil ini.
Nah, seperti itu yang bisa kita sampaikan. Di atas ini juga ada sun visor dengan vanity mirror dengan lampu baca. Di bagian sebelah kiri juga pastinya ada, dan ada grip-gripan. Nah, seperti itu yang bisa kita ulas kali ini tentang Mini Cooper. Semoga ini menjadi informasi yang referentif, dan buat teman-teman yang berminat silahkan kunjungi kolom deskripsi. Di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Well, kita akan ketemu pada ulasan-ulasan otomotif berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Semoga mobil ini nantinya bisa kalian parkir di garasi kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi.